webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak, diklik ininya, ya. Baik, pertama-tama BNSP mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh STIE Yapari Bandung untuk bisa memberikan sumbangsi informasi pada seminar pagi hari ini. Nah, sesuai tema yang diberikan, maka saya menyampaikan mengenai persiapan SDM pariwisata milenial dalam tatanan normal baru. Ya, next. Ya, karena waktunya memang terbatas, jadi mungkin ada beberapa slide yang akan saya skip. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Prof. Mariani. Saya kira ada beberapa yang hampir sama. Jadi memang sekarang ini dampak dari pandemi COVID-19 ini memang mengubah tatanan kehidupan kita. Ya, adanya PSBB, kemudian belajar di rumah, ya, bisnis dan perdagangan dibatasi, ya, pariwisata berhenti, ya, bekerja di rumah, beribadah di rumah, transportasi dibatasi, ya. Kehidupan sosial pun terganggu. Bahkan seperti saya ini sudah tidak ketemu sama ibu saya sudah 3 bulan, ya, karena kita juga harus menjaga jangan sampai orang tua kita itu kena virus. Maka dari itu ini dampaknya sangat luar biasa. Ya, next. Nah, isu pariwisata hari ini, Bapak Ibu, saya menyambung saja apa yang disampaikan oleh Prof. Mariani. Jadi memang beberapa hari yang lalu itu sempat ada pembicaraan secara jarak jauh, ya. Itu memang ada polling, ya, ada semacam diambil polling bahwa ini kecil sekali, ya, atau tampilkan yang biasa aja, Pak, ya. Kecil gambarnya, susah. Nah, jadi memang hasil dari polling itu, rata-rata orang masih belum akan melakukan pariwisata dalam waktu dekat. Nah, jadi karena memang masih belum berani begitu. Nah, kemudian karena salah satu penyebabnya juga adalah karena transportasi, pesawat dan lain sebagainya itu masih menjalankan protokol yang ketat, sehingga kita juga harus kalau ke bandara harus 4 jam sebelumnya, karena memang banyak administrasi dan juga hal-hal lain yang harus protokol yang harus diberlakukan, sehingga ini juga memberikan dampak kenyamanan bagi para pariwisata. Kemudian juga di sini dalam memilih hotel juga menurut pollingnya lebih senang yang yang pasti-pasti gitu, yang chain hotel, yang butik hotel dan sebagainya. Jadi ini masih ada batasan-batasan para pariwisata untuk melakukan kunjungan-kunjungan karena dampak dari COVID ini. Next. Ya, lanjut. Ya, jadi memang industri pariwisata ini memang saat ini sedang terpuruk, tapi saya juga yakin sama seperti Prof. Mariani, ini akan cepat rebound, ya, karena 3 bulan di rumah. Boleh dilanjut. Next. Ya, pariwisata yang akan datang ini memang cukup menarik karena di era. Baik, Pak Aldo mungkin sudah bisa share screen.
Baik, sambil menunggu admin mungkin bisa share link untuk absensi hari ini. Silakan untuk keperluan e-certificate. Ya, jadi pariwisata yang akan datang, ini memang tadi Prof. Mariani sudah sampaikan, ini nanti kita akan bisa ada namanya virtual trip, ya kan, bisa ada namanya, apa namanya, bergeowisata dari rumah. Jadi ini memang menggunakan teknologi yang saat ini sudah mulai berlangsung. Ya. Next, lanjut. Lanjut, Pak. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ini selamat datang di era tatanan normal baru, karena memang di era baru ini kita membatasi jarak fisik satu sama lain, kemudian online sudah menjadi hal yang biasa, semua online sekarang, kemudian akan bermunculan jenis pekerjaan baru dengan skill baru, kemudian juga personal branding akan menjadi penting, kemudian disiplin tentu, efisiensi dan inovasi bagi perusahaan-perusahaan, persaingan SDM akan semakin ketat, kemudian integrasi sistem dan kecepatan pelayanan, ini akan menjadi era baru yang akan kita lakukan, khususnya SDM Indonesia. Next. Lanjut. Nah, seiring dengan era baru ini, maka program pengembangan SDM Indonesia semakin strategis. Karena sesuai dengan visi Presiden 2019-2024, yaitu pembangunan sumber daya manusia, kemudian juga adanya ASEAN Economic Community, kemudian industri 4.0, kemudian juga bonus demografi, maka pembangunan SDM ini akan semakin strategis untuk mencapai SDM profesional, kompetitif, dan kompeten. Next. Lanjut, Pak. Ya, berikutnya. Ya, jadi memang sekarang ini sudah eranya kompetensi. Ya, jadi ini Pak Presiden pada waktu kesempatan pada pembukaan BLK komunitas di Jawa Tengah menyampaikan bahwa semua negara ini persaingannya ada di kompetensi, di skill. Jadi sekarang bukan soal ijazah lagi, tetapi lebih kepada skill. Nah, ini bukan berarti ijazah tidak penting, bukan. Tetapi di samping ijazah, maka kompetensi itu menjadi penting ke depannya. Jadi perusahaan-perusahaan multinasional sekarang sudah mulai mempersyaratkan selain ijazah, juga memiliki kompetensi tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sebagai bukti kompetensi dari seseorang. Next. Lanjut. Nah, sertifikat kompetensi ini adalah suatu produk hukum yang menjadi bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan berbasis pada standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan. Jadi ini penting bahwa basisnya adalah standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan. Tentu disepakati dengan industri, ya, sehingga sertifikat kompetensi yang dikeluarkan itu bisa diakui oleh industri. Next. Berikutnya, Pak. Nah, apa saja manfaat sertifikasi? Tentu pertama, membantu dunia usaha, dunia industri untuk meyakinkan kepada kliennya bahwa produk atau jasa yang dibuat oleh industri atau dunia usaha itu dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten dan terpelihara kompetensinya. Kemudian dalam melakukan rekrutmen juga membantu industri untuk mempermudah dalam
melakukan rekrutmen, sehingga bisa langsung mendapatkan apa sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian juga bisa menjadi career pathing bagi si tenaga kerja sendiri, bisa membantu merencanakan jenjang karir. Kemudian bagi lembaga pendidikan tentu membantu pengembangan desain instruksional, pembelajaran yang link and match dengan dunia kerja. Kemudian juga membantu evaluasi pembelajaran, dan juga membantu proses terencana dan sistematis yang memberikan keyakinan pada desain dan penerbitan kualifikasi berdasarkan serangkaian prinsip, panduan, dan standar. Jadi penjaminan mutunya bisa terjamin. Kemudian bagi SDM itu sendiri bisa menjadi personal branding. Jadi dengan mempunyai bukti kompetensi dengan sertifikat kompetensi, maka seseorang itu mempunyai personal branding. Jadi katakanlah contoh kalau dia seorang tour leader dengan sertifikat kompetensi, maka dia bisa membuka usaha sendiri. Karena publik yakin karena yang membuka usaha ini dia kompeten di bidangnya, ada bukti sertifikat kompetensinya. Next. Ya, ada beberapa amanat SDM kompeten. Pertama adalah Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana diamanatkan dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian PP 10 tahun 2018 tentang BNSP sebagai pengganti dari PP 23 tahun 2004. Kemudian ada PP 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Ada Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Kemudian ada Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Jadi ada beberapa rujukan untuk SDM kompeten. Ya. Next. Ya, berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya tuntutan kompetensi dalam regulasi ini sudah cukup banyak. Ada hampir 20 undang-undang yang telah terbit terkait dengan kompetensi, ya. Ini bisa dibaca, dan kuncinya adalah sebenarnya bagaimana kita bisa melaksanakannya secara sinergis dan harmonis antar kementerian lembaga, sehingga SDM Indonesia ini bisa daya saingnya meningkat dengan adanya regulasi yang cukup banyak ini, tapi kita bisa saling sinergis satu sama lain. Ya, next. Berikutnya. Nah, ini sedikit mengenai Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Jadi BNSP ini adalah lembaga non-struktural yang sifatnya independen, yang diberikan otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. Jadi kami komisioner diangkat melalui Kepres, dan kami ada 7 orang komisionernya, bertugas selama 5 tahun, 2018 sampai 2023. Nah, kebijakan mutu BNSP berkomitmen untuk menyelenggarakan program sertifikasi nasional dan layanan terkait dengan kualitas tinggi yang mampu telusur terhadap regulasi dan standar internasional guna memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan terhadap penjaminan mutu dan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja. Next. Berikutnya. Next. Ya, ada beberapa tugas fungsi BNSP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018. Pertama, pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja. Yang kedua, pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Jadi kami juga diamanatkan untuk melaksanakan dan mengembangkan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Jadi sistem sertifikasinya. Kemudian pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Kemudian juga pengembangan pengakuan sertifikasi kerja secara nasional maupun internasional, kemudian pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antar lembaga,
baik nasional internasional dan pelaksanaan pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi. Next. Nah, infrastruktur sistem sertifikasi kompetensi kerja antara lain adalah pertama, harus ada standar kompetensi kerja yang diacu, menjadi rujukan. Jadi bisa SKKNI, bisa standar khusus, bisa standar internasional. Kemudian harus ada lembaga sertifikasi profesinya, LSP. Ada LSPP1, pendidikan pelatihan, untuk mensertifikasi siswanya sendiri. Ada LSPP2, industri atau instansi untuk mensertifikasi karyawannya maupun jejaring maupun pemasoknya. Kemudian ada LSPP3 yang didirikan oleh asosiasi industri atau profesi untuk mensertifikasi secara umum sesuai dengan sektornya. Jadi ada 3 macam jenis LSP. Kemudian harus ada skema sertifikasi. Jadi skema ini adalah menunya LSP. Jadi apa saja yang ditawarkan kepada masyarakat, skema-skema sertifikasi apa saja yang akan dilakukan oleh LSP. Kemudian harus mempunyai instrumen assessment, kemudian harus memiliki tempat uji kompetensi. Jadi ini ada beberapa infrastruktur sistem sertifikasi kompetensi. Next. Ya, lanjut. Nah, sumber daya sertifikasi BNSP sampai saat ini sudah 1.600 LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang sudah dilisensi oleh BNSP. Antara lain, LSPP1 ada 1.249, ini didominasi oleh LSPP1 SMK, karena dampak dari instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016. Saat ini sudah 1.000 lebih LSPP1 SMK yang dilisensi oleh BNSP. Kemudian ada LSPP1 Politeknik, Sekolah Tinggi Akademi, Sekolah Vokasi, ada P1 Universitas, ada sekitar 58, P1 Lembaga Diklat, ada 50-an, dan P1 Industri 39. LSPP2 ada 74, antara lain ada LSP instansi pemerintah, seperti LSP KPK, KPK sudah ada LSP-nya, LSP Polri, ya, kemudian LSP ya sedang berproses antara lembaga negara, ya. Kemudian baran sumber daya sertifikasi BNSP. Next. Berikut. Admin. Tolong. Admin, tolong dipercepat. Ya. Ya, ini sistem penjaminan mutunya, jadi memang kita akan selalu melakukan penjaminan mutu sertifikasi. Kita juga melakukan harmonisasi, kerjasama kelembagaan dan pengakuan nasional dan internasional, juga mengembangkan LSP, ya, tentu sesuai dengan skema-skema sertifikasi yang diajukan kepada BNSP. Lanjut, admin, tolong dilanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang penting, tadi Prof. Mariani sudah menyampaikan, ya tolong sebelumnya. Terlewat. Bisa, nah ini. Jadi sekarang ini eranya kolaborasi, tadi Prof. Mariani sudah menyampaikan. Jadi dalam mengembangkan atau membangun SDM Indonesia unggul, maka kita perlu berkolaborasi. Antara siapa saja? Pertama, industri sebagai pengguna. Nah, industri ini harus mengembangkan standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi penting industri ini mengembangkan standar-standar kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Kemudian juga mendapat dukungan atau dari instansi pembina sektor, dari kementerian lembaga. Ini memberikan dukungan. Nah, kemudian lembaga pendidikan pelatihan ini juga harus berkolaborasi dengan mengembangkan kurikulumnya berbasis kompetensi menggunakan standar yang sama yang dibuat oleh industri. Sehingga ini akan terjadi link and match. Kemudian di sisi lainnya, BNSP dengan LSP-LSP juga harus mengembangkan skema-skema kompetensi yang juga sesuai dengan standar kompetensi yang dibuat oleh industri.
sehingga lulusan lembaga pendidikan pelatihan disertifikasi oleh BNSP melalui LSP, kemudian masuk kepada industri, sudah cocok dengan kebutuhannya. Jadi kita harapkan ketiga unsur ini bisa berkolaborasi, sehingga kita bisa membangun satu SDM kita yang betul-betul unggul dan berdaya saing tinggi. Ya, next. Berikut. Admin dipercepat. Admin, tolong. Nah, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan standar kompetensi yang dibuat oleh industri? Nah, ketelusurannya sebenarnya kita bisa lihat di sini. SKKN itu bisa ditelusur katakanlah kepada lembaga pendidikan. Maka di sini bisa dilihat. Contoh judul unit pada SKKN atau standar itu di lembaga pendidikan adalah judul materi pembelajaran. Kemudian deskripsi unit adalah ruang lingkup materi pembelajaran pada pendidikan. Elemen adalah tujuan instruksional. Kriteria unjuk kerja, indikator kompetensi atau kompetensi dasar. Bahan variabel itu kontekstualisasi pembelajaran, dan panduan penilaian adalah evaluasi. Nah, ini kalau kita telusur kepada lembaga pendidikan. Kalau kita telusur kepada industri, maka ini juga bisa disinkronkan melalui SKKN ini. Begitu pula ke sertifikasi. Jadi, kita harapkan standar kompetensi kerja yang dibuat oleh industri, ini bisa disinkronkan atau dikolaborasikan kepada semua unsur. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Vokasi yang baru di Kemendikbud bahwa ada perkawinan antara pendidikan dan industri, maka ini menjadi penting. Next. Ya, admin berikut. Ya, jadi Punten, mohon waktunya, Bapak. Ya, jadi ini sudah hampir berakhir. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa kuncinya dalam kita menyiapkan pariwisata dalam era normal baru ini adalah inovasi. Jadi disampaikan bahwa oleh sebab itu sehabis pandemi ini kita harus melakukan inovasi. Nah, maka dari itu ya next, terakhir. Bisa next? Ya. Maka dari itu saya sampaikan di sini bahwa kunci SDM Indonesia dalam kita menghadapi tatanan normal baru ini adalah presisi, akurasi, dan inovasi. Ini kuncinya, karena presisi saja tidak cukup, tapi harus presisi dan akurasi. Nah, sehingga ini menjadi kunci daripada SDM kita, baik di bidang pariwisata maupun di bidang lainnya. Untuk kita menghadapi era tatanan normal baru ini, maka kita harus mempunyai SDM yang presisi, akurasi, dan inovasi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak terganggu tadi, sehingga kurang lancar paparannya, tetapi nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kedua, Bapak Bonardo Aldo Tobing. Mohon maaf juga atas gangguan yang terjadi. Bapak dan Ibu sekalian, kita break dulu 1 menit, dan sambil menikmati tayangan yang akan disampaikan oleh teman-teman dari penerimaan mahasiswa baru Setiapar Yapari, Bandung. Silakan admin.
Baik, itu tadi adalah commercial break. Informasi yang disampaikan oleh tim atau panitia SMB dari Setiap Pari. Tadi bisa kita lihat bahwa fasilitas-fasilitas praktikum sedang sangat dilengkapi, termasuk ini juga mungkin merespons tadi yang disampaikan oleh Pak Aldo Tobing mengenai kompetensi, pentingnya kompetensi, terutama bagi kami ini sekolah vokasi, begitu ya Pak ya. Jadi tadi juga sudah ada tambahan fasilitas praktikum itu adalah kitchen. Kita baru saja 2 hari yang lalu kita sudah terima kitchen. Baik. Selanjutnya saya izin share. Kita masuk kepada narasumber ketiga, Bapak Budi Ramdhani, SPD MPD. Beliau adalah Ketua Umum dari MGBK, yaitu Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling. Pak Budi ini kalau saya melihat CV-nya, ini luar biasa, betul-betul BK pisan begitu ya. Artinya tepat sekali beliau ini menjadi Ketua Umum MGBK yang tahu betul bagaimana memberi arahan atau nasihat kepada siswa-siswa SMA dan SMK terkait dengan SDM, pilihan-pilihan mereka ke depan. Untuk prestasi dan recognition-nya, Pak Budi ini di sini berprestasi sebagai juara 1 guru BK dan PTK untuk tingkat Kota Tangerang, lalu juara 2 untuk tingkat Provinsi Banten. Beliau juga pengembang buku panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, maupun SMK. Beliau juga pengembang kurikulum 2013, peminatan untuk guru BK atau konselor, dan pengembang instrumen PKG dan PKB untuk guru BK dan konselor. Itu mungkin selintas tentang Bapak Budi Ramdhani SPD MPD. Selanjutnya saya persilahkan Pak Budi, apakah mau handle sendiri atau oleh admin? Halo, apakah sudah Iya. bisa? Suaranya kecil, ini suara Pak Budi. Audionya sudah di unmute? Sudah. Apakah bisa disimak, Ibu? Ya, sudah bisa. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami beserta keluarga dan pengurus MGBK Nasional mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan permohonan maaf karena ada sedikit gangguan di laptop sehingga tampilan video tidak bisa ditampilkan. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari esensi Ya, bisa. Pak Aldo connect kah? Pak Aldo? Ya. Oh maaf Pak Budi. Oh iya. Pak Aldo, Pak Budi. Ya, Pak Budi. Pak Budi connect kah? Kelihatannya ada. Bisa disimak? Iya. Suaranya mungkin kurang besar. Baik, bisa dimulai? Ya, materi kebetulan yang diberikan kepada saya itu tentang persiapan SDM pariwisata milenial dalam tatanan new normal life. Nah, di sini sebenarnya fokus materi penyaji itu lebih kepada bagaimana memberikan motivasi kerja dan studi lanjut itu kepada siswa SMK dan juga SMA saat dan pasca pandemi. Kemudian kita juga tidak akan pernah tahu kapan situasi pandemi
ini akan berakhir, kemudian juga kita juga tidak akan pernah tahu sampai dengan saat ini juga anak-anak kita yang sudah lulus juga masih pada bingung kira-kira apakah mau melanjutkan studi perguruan tinggi ataukah mau bekerja. Maka banyak hal di sini yang saya ya apa namanya ya, curhatan anak-anak baik itu melalui medsos, diantaranya WA, kemudian juga dengan Google Duo. Kemudian intinya bahwa dari hasil curhatan tersebut ada satu yang menarik di sini, pengaduan dari anak SMK gitu ya. Ketika saya tanya kira-kira kamu nanti setelah lulus mau bekerja, mereka melihat bahwa saat ini kondisinya tidak seperti biasa, artinya dalam kondisi yang tidak normal, sehingga mereka berpikir boro-boro bekerja Pak, saat ini aja yang bekerja pada di PHK. Ini ada satu kondisi yang pesimis, sehingga dibutuhkan satu peran ya dalam hal ini dari semua pihak, terutama guru BK di sekolah dalam memberikan dan membangun spirit optimis kepada peserta didik agar mereka tidak pesimis dalam menghadapi situasi saat ini seperti ini. Nah, pada kenyataannya memang faktanya benar bahwa kondisi saat ini kita juga melihat bahwa dunia usaha dan dunia industri itu sangat sangat kritis gitu ya. Banyak yang tutup, banyak yang banyak yang gulung tikar gitu ya. Kemudian juga ada PHK, pengangguran di mana-mana. Kemudian juga dunia pendidikan dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, mereka belajar melalui daring yang memang sesuatu yang baru, dan juga di sana kita melihat begitu banyak masalah pribadi, sosial, belajar, dan juga karir yang muncul. Kemudian juga begitu banyak juga aturan-aturan saat pandemi, pasca pandemi, PSBB, SOP, saat dan pasca pandemi yang memang tidak semua orang juga bisa menerima hal ini, karena memang saat ini semuanya berada dalam situasi dan kondisi yang abnormal. Kemudian juga banyak siswa SMA, juga SMK yang bingung dan juga belum menerima informasi yang utuh, karena sejak bulan April sampai dengan saat ini mereka betul-betul cut off dari proses KBM normal, dan termasuk di dalamnya juga dunia pariwisata. Jadi saya yakin betul bahwa dunia pariwisata ini menjadi sesuatu yang sangat baik prospeknya ke depan. Belum lama saya baca berita di salah satu media cetak, itu sumber devisa negara juga hampir 48 triliun, itu juga masih disokong oleh dunia pariwisata. Kemudian juga saya juga membaca saat ini juga hotel dan juga tempat-tempat wisata sudah mulai dibuka. Artinya mereka pesan hari ini, tapi mungkin untuk jangka panjang begitu. Dan responnya juga ternyata memang sangat baik dari masyarakat. Nah, sehingga kita berharap bahwa dengan situasi ini saya optimis bahwa lapangan pekerjaan untuk dunia pariwisata itu masih sangat menjanjikan. Nah, faktanya memang kalau kita melihat persentasi dari pengangguran juga masih disokong tinggi oleh SMK. Saya memahami bahwa kemampuan soft skill ini juga sangat penting ya, yang harus disiapkan kepada peserta didik kita dalam memberikan informasi, dan juga perguruan tinggi terutama di Parepare itu di dalam menciptakan SDM yang baik ya, sehingga nanti mereka betul-betul memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya. Nah, kemudian juga di sini saya hanya ingin
memberikan satu informasi yang penting untuk diketahui oleh semua pihak, bahwasanya bahwa peran guru BK dan konselor di sekolah itu sangat berat sekali dalam kondisi seperti ini. Salah satunya itu